Halo guys, selamat datang di channel Best Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gua akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 8 Juli 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa topik pemberitaan yang akan gua bawakan. Dimana untuk topik yang pertama ini adalah mengenai berita SmackDown yang mendapatkan jumlah penonton terendah sepanjang tahun 2021. Lalu topik pemberitaan kedua ini adalah kabar mengenai superstar SmackDown Jimmy Uso yang ditangkap dalam keadaan mabuk ya pada saat berkendara. Lalu yang terakhir adalah hasil show daripada NXT The Great American Bash. So tanpa banyak lebar lagi, kita mulai saja dengan berita yang pertama. Namun sebelum itu gua akan mengingatkan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, karena di channel Mr. Villain 88 ini kalian akan mendapatkan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling, tidak hanya dari WWE namun juga dari promotion lain seperti All Elite Wrestling, New Japan Pro Wrestling, dan promotion banyak lainnya. Yang tentunya gua tidak hanya membahas daripada hasil show tetapi juga mengenai perkembangan industri pro wrestling itu sendiri. So bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan biar tidak panjang lebar lagi, kita mulai saja dengan mengenai SmackDown yang mendapatkan jumlah penonton terendah ya di sepanjang tahun 2021, yang dimana angka tersebut didapatkan pada show SmackDown untuk tanggal 4 Juli kemarin, yang dimana mereka ini mendapatkan jumlah penonton secara rata yaitu sebanyak 1.861.000 penonton, atau angka tersebut pun mengalami penurunan sebanyak 5,6% dibandingkan episode minggu lalu. Dan sepanjang 2021 itu merupakan angka terendah ya untuk jumlah penonton SmackDown, dan secara keseluruhan ini menjadi angka terendah kedua ya sepanjang SmackDown ini ditayangkan oleh stasiun televisi Fox, dan angka tersebut pun hanya mengalahkan episode di minggu yang sama di tahun yang lalu begitu guys. Dan untuk dari segi demografis ya, untuk usia 18 hingga 49 tahun Raw ini mendapatkan rating sebesar 0,48 atau menurun sebanyak 11,1% dibandingkan episode minggu yang lalu. Yang dimana rating itu pun menjadi rating kedua terendah sepanjang tahun 2021, hanya mengalahkan episode tanggal 14 Mei untuk SmackDown itu sendiri begitu guys. Dan bisa dibilang ya, walaupun begitu secara tahun ke tahun ya, untuk viewership daripada SmackDown ini pun meningkat sebanyak 4,7% ya secara keseluruhan. Dan untuk dari segi rating ya, untuk demografis 18 hingga 49 tahun itu meningkat sebanyak 20%. Dan kita lanjutkan ke topik pemberitaan yang kedua, yaitu mengenai kabar daripada Jimmy Uso yang ditangkap karena dia ditemukan dalam keadaan mabuk ya pada saat berkendara. Ya, Jimmy Uso atau nama aslinya itu adalah Jonathan Fatu itu ditangkap karena adanya DUI drug under influence ya, di mana dia ditangkap ini di kota Pensacola, Florida di hari Senin malam waktu Amerika Serikat ya, atau hari Selasa waktu Indonesia. Dan berita ini pun pertama kali dilaporkan oleh TMZ, yang dimana Uso ini pun diberhentikan oleh polisi ya di jam 10.35 malam oleh petugas kepolisian, dikarenakan dia ini menerobos lampu merah dalam kecepatan 50 mile per hour, yang dimana pada saat itu zonanya itu hanya kecepatan itu harus di 35 mile per hour gitu. Dalam catatan polisi pun mengatakan bahwa Jimmy Uso ini pun dari dirinya pun tercium bau alkohol, dan dia pun diminta untuk keluar dari kendaraannya, dan dia pun dilakukan beberapa pemeriksaan atau tes ya untuk mengetahui daripada apakah dia mabuk atau tidak gitu ya. Dan dari cek itu pun bahwa dia pun gagal untuk tes daripada field sobriety testnya, dan pada untuk tingkat alkohol blood alcohol levelnya pun dia di atas daripada kadar legal limit di Florida. Dan menurut catatan penahanan yang didapatkan oleh Hill by Nature ya, bahwa Jimmy ini pun ditangkap di pukul 1 pagi, dan dia pun dilepas ya atau dikeluarkan dari penjara itu jam 9 pagi gitu ya di hari Selasanya atau di keesokan harinya, setelah dia membayar jaminan sebesar $500 begitu guys. Dan untuk masalah
Jimmy Uso dengan alkohol ini bukanlah masalah baru ya bagi si Jimmy Uso sendiri, dimana di beberapa tahun terakhir ini dia sudah mengalami 2 kali penangkapan ya dengan permasalahan yang sama. Yang pertama ini dia alami di bulan Februari tahun 2019 ya, di mana itu terjadi di kota Detroit, dan di bulan Juli juga dia mengalami hal yang sama ya, yaitu adanya berkendara dalam keadaan mabuk begitu guys. Dan kita berlanjut lagi ya ke berita dari show daripada NXT The Great American Bash begitu. Ya, dimana sebelum gua akan membahas hasil daripada NXT Great American Bash gitu, gua akan memberitahu ya daripada update daripada turnamen NXT Breakout Tournament, yang dimana di show daripada NXT Great American Bash ini pun mereka mereveal 8 peserta yang akan mengikuti turnamen tersebut, yang dimana ke-8 peserta itu ada Trey Baxter, lalu ada Carmelo Hayes, Andre Chase ya, atau sebelum dikenal sebagai Harlem Bravado, lalu selanjutnya ada Josh Briggs, Aika Manjiro, Joe Gacy, Odyssey Jones, dan juga Duke Hudson, yang dimana turnamen ini sendiri pun akan mulai digelar ya di tanggal 13 Juli mendatang atau di episode NXT minggu depan. Dan untuk pertandingan perdana untuk turnamen ini akan mempertandingkan Ike Mijiro yang akan menghadapi Duke Hudson. Perlu diketahui ya bahwa turnamen daripada NXT Breakout Tournament ini berisikan para penggulat pendatang baru bagi NXT, dan siapapun yang memenangkan turnamen tersebut maka mereka akan mendapatkan kesempatan untuk menantang juara NXT untuk title yang berada di show NXT, baik itu NXT Champion, North American Champion, NXT UK Champion, dan juga NXT Cruiserweight Champion begitu. Dan kita berlanjut lagi ya, langsung saja ke hasil daripada show NXT Great American Bash, yang dimana show ini pun dibuka dengan title match pertama di malam tersebut, yaitu title match untuk memperebutkan gelar NXT Tag Team Championship antara Tommaso Ciampa bersama Timothy Thatcher yang bertindak sebagai penantang menghadapi juara bertahan, yaitu MSK Wesley bersama Nash Carter. Yang bisa dibilang ini merupakan pembuka yang sangat bagus ya, dimana kita bisa melihat kedua tim ini memiliki gaya bertarung yang sangat kontras ya. Dengan kita lihat bahwa MSK ini mereka sangat amat mengandalkan kerjasamanya yang solid dan juga gaya bertarung yang high flying, sedangkan Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher ini mereka ini mengandalkan daripada hard hitting dan juga technicalnya, yang dimana ada beberapa momen penting yang terjadi, yang dimana momen pertama yang penting itu adalah dimana pada saat Tommaso Ciampa dan juga Timothy Thatcher hampir saja memenangkan title NXT Tag Team Champion di malam tersebut, setelah mereka ini berhasil melakukan combination finishing move ya terhadap Wesley, yang diikuti dengan ankle lock terhadap Wesley ya. Namun hal tersebut pun harus terhenti ya pada saat si Tommaso Ciampa ini gagal menghentikan rekan daripada Wesley yaitu Nash Carter untuk mencegah atau menghentikan submission yang dilakukan oleh Timothy Thatcher. Dan hal tersebut pun membuat terjadinya kekacauan ya untuk beberapa saat di tengah ring, dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh Wesley ya, yang dimana dia berhasil mengeksekusi roll up pin terhadap Timothy Thatcher untuk memenangkan pertandingan tersebut dan membuat MSK ini berhasil mempertahankan gelarnya sebagai NXT Tag Team Champion. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen face to face antara Karrion Kross dan juga Johnny Gargano, yang dimana segmen tersebut pun langsung dihadiri oleh GM atau General Manager daripada NXT itu sendiri, yaitu William Regal bersama pembantunya atau asosiasinya yaitu Samoa Joe. Yang dimana di segmen tersebut ya, William Regal pun mengumumkan bahwa Karrion Kross dan juga Johnny Gargano ini akan saling bertanding atau saling berhadapan di episode NXT minggu depan untuk memperebutkan gelar NXT Champion, dengan stipulasi tambahan yaitu Samoa Joe akan hadir sebagai special referee untuk di pertandingan tersebut begitu. Yang dimana terlihat jelas ya, dimana si Johnny Gargano ini pun sempat menjelek-jelekan atau memaki daripada si Karrion Kross, yang dimana si Karrion Kross pun sempat tersulut emosi ya atas perkataan yang dilakukan oleh si Johnny Gargano. Namun hal tersebut pun bisa dicegah oleh Samoa Joe begitu guys. Dan hal tersebut pun menutup segmen face to face antara Karrion Kross dan juga Johnny Gargano.
Dan kita pun berlanjut lagi ke pertandingan kedua di malam tersebut, yaitu pertandingan title match kedua, yaitu untuk memperebutkan gelar $1 Million Championship antara Cameron Grimes sebagai penantangnya menghadapi LA Knight, yang dimana di pertandingan tersebut pun bisa dibilang cukup berimbang ya. Bahkan Cameron Grimes bisa dibilang cukup mendominasi jalannya pertandingan ya, dibandingkan apa yang mereka lakukan di event daripada NXT Takeover in Your House kemarin begitu. Namun hal tersebut pun masih belum cukup ya untuk Cameron Grimes memenangkan title daripada $1 Million Championship, yang dimana ada satu momen LA ini pun berhasil menghindar dan membuat momentum daripada Cameron Grimes ini pun terhenti ya, yang dimana si LA Knight ini pun keluar dari arena ring gitu. Dan pada saat Cameron Grimes itu mengejar gitu ya, si LA Knight pun bisa mematahkannya dan dia pun berhasil mengeksekusi DDT ya, dengan membantingkan kepala daripada Cameron Grimes pada saat DDT itu ke bagian belt daripada $1 Million Champions. Dan hal tersebut pun membuat si Cameron Grimes ini pun dibuat tidak sadarkan diri ya untuk beberapa saat. Namun pada saat wasit itu melakukan fall count gitu ya, Cameron Grimes ini pun berhasil memasuki kembali ke dalam ring ya, persis di hitungan 9,5 begitu ya. Namun keadaan Cameron Grimes ini pun belum siap 100%, yang dimana hal tersebut pun bisa dimanfaatkan oleh LA Knight dengan mengeksekusi finishing move-nya, dan dia pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan kekalahan daripada Cameron Grimes di pertandingan tersebut pun harus membuat dia menjadi butler bagi LA Knight ya, karena itu adalah salah satu stipulasi daripada pertandingan tersebut. Pun berlanjut lagi ke pertandingan ketiga di malam tersebut, yaitu adalah pertandingan title match terakhir di malam tersebut untuk memperebutkan gelar NXT Women's Tag Team Champion, yang dimana ada tim Zoey Stark bersama Io Shirai yang bertindak sebagai penantang menghadapi juara bertahan yaitu The Way, yang diwakili oleh Candice LeRae bersama Indi Hartwell. Ya, bisa dibilang di pertandingan ini pun kita mendapatkan beberapa kejutan ya, yang dimana walaupun di pertandingan tersebut bisa dibilang cukup berimbang ya, baik itu The Way dan juga tim dari Zoey Stark dan juga Io Shirai ini pun memiliki momentum mereka masing-masing ya di selama pertandingan itu berjalan begitu. Namun kejutan pertama itu pun terjadi, yang dimana seperti yang gua bilang di episode Villain Wrestling Update tanggal 7 Juli kemarin, bahwa WWE ini sudah mentis ya salah satu bintang NXT yang akan comeback dengan menunjukkan indikator baterai yang sedang di-charge gitu ya. Dan kini kita kembali melihat indikator baterai yang di-charge sekarang sudah mencapai 100%. Yang tidak lama kemudian lampu arena itu pun mati secara seketika, dan pada saat kembali hidup kita bisa melihat 3 Nox yang melakukan comeback seperti yang gua sebutkan di video yang kemarin, dan dia pun membuat Candice LeRae yang sedang bertanding ini pun kehilangan fokus ya di pertandingan tersebut, sehingga dia pun bisa disingkirkan oleh Zoey Stark ya. Setelah sebelumnya Io Shirai pun berhasil melakukan finishing move-nya terhadap Indi Hartwell dan membuatnya timnya memenangkan pertandingan tersebut via pinfall, dan membuat Zoey Stark dan juga Io Shirai ini pun menjadi juara baru untuk gelar NXT Women's Tag Team Champion. Dan kejutan ini pun tidak berakhir di situ saja ya, karena Tegan Nox yang memang dipenuh dengan dendam ya terhadap Candice LeRae ini pun langsung menyerang ya. Persis pertandingan itu pun selesai dan meninggalkan Indi Hartwell itu seorang diri di tengah arena pertandingan, yang dimana memang dia pun masih terkapar ya atas serangan yang diberikan oleh Io Shirai di pertandingan tersebut. Dan kejutan kedua pun terjadi di momen tersebut, yaitu bisa dibilang apa ya, kekasih ya atau pengagum rahasia daripada Indi Hartwell, Dexter Lumis ini pun comeback ke NXT ya setelah dia beberapa minggu terakhir ini absen, yang dimana kita bisa melihat bahwa Indi Hartwell dan juga Dexter Lumis ini pun kembali bersatu ya
atau bisa dibilang indeks ini pun kembali, dan kita akan melihat lagi kelanjutan storyline daripada Dexter Lumis dan juga Indy Hartwell, karena kita lihat bahwa di arena tersebut begitu ya, Dexter Lumis menghampiri Indy Hartwell yang terkapar di tengah ring, dan dia pun memangku si Indy Hartwell dan membawanya keluar daripada arena pertandingan. Dan hal tersebut pun menutup segmen daripada pertandingan NXT Women Tag Team Championship match gitu. Dan kita pun berlanjut lagi dengan perayaan kemenangan saya Swerve Scott atas title NXT North American Champion, yang dimana perayaan ini sendiri pun kita bisa melihat adanya mini konser ya daripada stable Hit Row ini, yang dimana kita bisa melihat bahwa pertama itu kita melihat Ashanti The Adonis ini membuka segmen tersebut dengan memainkan musiknya sebagai DJ, lalu diikuti dengan B-Fabs yang membuka dengan rapnya dan diikuti oleh Top Dollar, dan ditutup oleh saya Swerve Scott tentunya, yang dia tutup dengan solo rapnya, yang bisa dibilang ini merupakan segmen musik daripada WWE yang cukup mengesankan ya, karena biasanya mereka mengundang musisi asli, namun kini dibawakan oleh superstar daripada WWE itu sendiri, dan bisa dibilang ini merupakan konser rap pertama mungkin ya sepanjang WWE yang dibawakan dengan cukup serius. Dan show itu pun berlanjut lagi ke sesi atau ke main event daripada Great American Bash malam tersebut, yaitu pertandingan Adam Cole versus Kyle O'Reilly Part 2. Dan lagi-lagi ya, di mana di pertandingan ini bisa dibilang merupakan pertandingan terbaik di malam tersebut, karena kita bisa melihat ya Adam Cole dan juga Kyle O'Reilly pun mengeluarkan semua kekuatannya di pertandingan tersebut, dan sepanjang pertandingan tersebut pun kita bisa bilang cukup berimbang ya. Adam Cole ini pun berhasil melakukan beberapa hard hitting, yang sedangkan Kyle O'Reilly pun melanjutkan beberapa kunciannya. Walaupun ada satu momen yang dimana momen tersebut pun menjadi momen Adam Cole ini pun berhasil mengambil alih kendali daripada jalannya pertandingan tersebut, yang dimana di momen tersebut ya Adam Cole ini berhasil mencederai daripada kakinya si Kyle O'Reilly ya, dengan menggunakan salah satu tiang daripada ring tersebut, yang dimana membuat setelah apa yang dilakukan Adam Cole itu membuat si Kyle O'Reilly pun tidak 100% ya dalam menjalankan pertandingan tersebut, di mana kita bisa melihat bahwa si Kyle O'Reilly pun terpincang-pincang, dan itu pun membuat Adam Cole ini mendapatkan keuntungan yang cukup besar begitu ya. Dan ada satu momen di mana si Adam Cole ini pun mencoba untuk melakukan Panama Sunrise, walaupun berhasil digagalkan oleh Kyle O'Reilly. Namun hal tersebut pun menjadi kesempatan daripada Adam Cole ya, karena pada saat si Kyle O'Reilly itu mereversal Panama Sunrise daripada si Adam Cole, kita bisa melihat bahwa si Kyle O'Reilly ini pun makin kesakitan ya akan cedera yang dia didapatkan di tengah pertandingan tersebut. Nah, hal tersebut pun membuka kesempatan kedua untuk Adam Cole ya untuk melakukan Panama Sunrise untuk kali keduanya di pertandingan tersebut, dan hal tersebut pun berhasil ya untuk di kesempatan kedua itu, dan diikuti dengan backshot kepada Kyle O'Reilly yang dia layangkan di bagian belakang daripada kepala Kyle O'Reilly, dan hal tersebut membuat si Adam Cole ini pun memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Sehingga untuk Adam Cole versus Kyle O'Reilly Part 2 ini pun dimenangkan oleh Adam Cole, dan kini kedudukan ini menjadi 1-1 ya bagi Adam Cole dan juga Kyle O'Reilly. Dan dengan kemenangan dari Adam Cole di malam tersebut pun kita bisa melihat bahwa rivalitas daripada Adam Cole dan juga Kyle O'Reilly pun bisa dibilang belum berakhir dan akan berlanjut lagi ya, walaupun mungkin akan melibatkan penggulat lain atau tidak, kita tunggu saja ya kelanjutannya begitu ya. Semoga tidak terlalu dragging seperti apa yang dilakukan oleh WWE dalam mereka mengemas storyline di SmackDown dan juga di Raw begitu. Ya, secara overall ini adalah average show-nya daripada NXT ya, atau ya show regular daripada NXT ya, walaupun kita diberikan beberapa kejutan ya, seperti comeback daripada Tegan Nox dan juga kembalinya bersatunya si Indy Hartwell dan juga Dexter Lumis begitu ya. Walaupun begitu kita bisa merasa ya bahwa hasil pertandingan di malam tersebut pun sesuai dengan
dugaan banyak khayal ya, di mana MSK masih bisa melanjutkan tren positifnya ya, sebagai satu-satunya tag team yang tidak terkalahkan sejak debutnya. Lalu Zoey Stark dan juga Io Shirai ini pun berhasil keluar sebagai pemenang, karena kita akan melihat kembali rivalitas daripada Candice LeRae dan juga Tegan Nox yang akan berlanjut ya sejak comebacknya Tegan Nox gitu. Dan Adam Cole dan juga Kyle O'Reilly yang masih akan berlanjut, dan kemungkinan mereka akan menyelesaikan persaingan antar keduanya ini di NXT TakeOver dalam SummerSlam weekend ya, gua rasa. Dan untuk perayaan daripada Hit Row, gua appreciate ya dalam music performance daripada Hit Row, tapi gua rasa akan menjadi lebih menariknya segmen tersebut apabila di akhir daripada segmen tersebut Santos Escobar itu muncul dan mengindikasikan bahwa dia menjadi penantang selanjutnya bagi saya untuk gelar NXT North American Champion. Itu yang gue ekspektasikan, tetapi ternyata tidak. Ternyata segmen daripada Hit Row murni hanya segmen perayaan gitu ya. Dan akhirnya ya kita akan melihat ya pertandingan antara Karrion Kross versus Johnny Gargano ya di episode NXT minggu depan, yang bisa dibilang kemungkinan besar bahwa Johnny Gargano akan memenangkan pertandingan tersebut, karena Karrion Kross yang akan dipersiapkan untuk dipromosikan ke main roster setelah kabar mengenai Karrion Kross di beberapa minggu terakhir ya. Namun gua rasa sebenarnya segmen tersebut bisa dibilang terlalu dini ya untuk Karrion Kross menanggalkan title NXT Champion ya gitu ya, karena gua harap ya panggung yang tepat bagi Karrion Kross menanggalkan title tersebut yaitu di event NXT TakeOver di SummerSlam weekend ya, karena kan sebenarnya untuk WWE Draft itu akan digelar di episode SmackDown dan juga Raw pasca SummerSlam kan sebenarnya gitu. Dan itu saja ya pandangan gua mengenai NXT Great American Bash untuk tahun ini ya, yang bisa dibilang ini merupakan show yang cukup baik ya dari NXT. Tidak ada yang mengecewakan dari semua card yang disuguhkan, walaupun ada miss ya 1-2 poin gitu ya. Walaupun begitu, good job NXT. Dan itu saja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Dan apabila kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Dan apabila kalian memiliki pendapat tersendiri mengenai show daripada NXT Great American Bash ini, silahkan isi di kolom komentar biar kita bisa berdiskusi ya guys ya. Dan akhir kata, gua Reza sebagai sekalian izin pamit. Bye bye.